Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Meirin Widintias. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ya, diantaranya terdapat ciri bernapas, bergerak, memerlukan makanan, peka terhadap rangsangan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta dapat bereproduksi. Kali ini Ibu akan menjelaskan ciri makhluk hidup yang salah satunya itu bereproduksi. Sebenarnya apa sih tujuan dari reproduksi? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan atau melestarikan jenisnya. Lalu, bagaimana jika manusia tidak bereproduksi? Tentunya akan mengalami kepunahan karena tidak dapat melestarikan jenisnya atau tidak dapat meneruskan keturunannya. Setiap orang, bahkan adik-adik di sini, di masa yang akan datang pasti ingin memiliki keturunan sebagai pewaris di lingkungan keluarga. Tujuan ini dapat diwujudkan dengan adanya sistem reproduksi. Maka dari itu, mari kita bahas materi mengenai sistem reproduksi manusia. Namun sebelumnya, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan organ reproduksi pria. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan struktur penyusun organ reproduksi pria. Lalu, siswa mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi pria. Yang keempat, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam proses reproduksi. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan proses spermatogenesis. Sistem reproduksi manusia itu sendiri merupakan sistem yang berperan untuk menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Nah, sistem reproduksi manusia terdiri atas dua, ada sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Namun kali ini Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan atau sel kelamin jantan, yaitu sperma. Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi eksternal atau bagian luar dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Nah, yang pertama kita lihat bagian luar itu terdiri atas penis dan skrotum. Lalu untuk organ reproduksi internal atau bagian dalam terdiri atas testis. Yang kedua, saluran reproduksi. Saluran reproduksi juga terdiri atas yang namanya epididymis. Lalu ada vas deferens. Lalu ada saluran ejakulasi. Nah, tepatnya di sini ya, di bawah kandung kemih. Lalu ada yang namanya uretra sebelah sini. Nah, ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya kelenjar kelamin yang terdiri atas tiga. Yang pertama, vesikula seminalis. Yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang ketiga ada kelenjar bulbouretra atau dikenal juga dengan kelenjar Cowper. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan organ reproduksi eksternal pria, yaitu yang pertama ada yang namanya penis.
Penis ini merupakan organ kelamin luar pada pria yang berfungsi sebagai alat kopulasi yang mentransfer sperma ke dalam vagina. Penis terdiri atas yang namanya bagian akar. Bagian akar ini menempel pada dinding perut. Lalu ada bagian badan. Bagian badan merupakan bagian tengah pada penis. Yang ketiga ada glans penis. Glans penis ini terdapat pada ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Lalu ada yang namanya korona. Korona ini merupakan bagian dasar dari glans penis. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian badan. Di bagian badan ini terdapat yang namanya dua korpus cavernosum dan satu korpus spongiosum yang mengelilingi uretra. Jika rongga ini terisi darah, maka penis akan menjadi lebih besar, kaku, dan tegak sehingga mengalami ereksi. Lalu pada glans penis ini ditutupi oleh yang namanya preputium atau foreskin. Pada beberapa negara yang memiliki kebiasaan sunat akan membersihkan daerah preputium, ya, yang dikenal dengan istilah sunat ya. Lalu ketika pada pria yang tidak disunat, preputium ini akan membentang dari mulai korona sampai menutupi glans penis. Sekian mengenai penjelasan terkait organ penis. Silakan tulis ya apa yang menjadi pemahaman kalian menggunakan bahasa sendiri.